Nggak bikin konten sama bosnya, nggak dikontenin anaknya, nggak jadi konten YouTube bosnya, kan nggak begitu kan. Memang kalau ART-nya artis begitu semuanya. Ya kan, bener loh? Enggak juga sih. Emang bisa jadi konten? Serius? Kamu lagi nyindir? Sorry nggak sempat lihat story kamu. Menjadikan anak majikannya sebagai model untuk menjual endorse tersebut. Hah? Emang pernah ya? Serius? Emang pernah? Serius? Emang pernah ya? Gue udah subscribe Rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe Rumah Bugito. Bugito? Single-singgolan boy, single-singgolan Deddy Corbuzier itu sempet ya kan kayaknya bikin VT buat merayakan sarjananya asisten rumah tangganya dia, Melissa gitu. Tapi sekalian nyindir ART yang pada ngekontenin majikannya, ngekontenin anak-anak majikannya. Kayak gimana? Nih, udah ada di Instagram Dunia Neti ya dengan caption Deddy Corbuzier diduga sindir ART yang suka ngontenin anaknya, bos. Yuk langsung kita play aja guys. Melissa ini adalah ART gue ya. Yang mana kemarin aja baru aja S1. Terus orang-orang pada heboh, wah hebat banget kerja sama Mas Deddy, wah bangga, wah disekolahin, wah apa. Gue merasa biasa aja tuh. Maksudnya ART kerja sama artis ya begitu semua kan. Tiap hari ya kerja, belajar, sekolah, nggak bikin konten sama bosnya, nggak dikontenin anaknya, nggak jadi konten YouTube bosnya, kan nggak begitu kan. Memang kalau ART-nya artis begitu semuanya. Ya kan, bener loh? Enggak juga sih. Emang bisa jadi konten? Serius? Berarti Melissa salah nih. Harus gue suruh bikin konten berarti Melissa. Nah, cari duit dong buat sarkastik ya. Tuh. Nah ini sebenarnya selebrasi dalam rangka merayakan hal tersebut. Tapi ternyata sekalian nyindir-nyindir juga. Kira-kira nih, kalau menurut para ponakan siapa yang merasa tersindir atau siapa yang dimaksud oleh Om Deddy? Soalnya tiba-tiba nih di next slide-nya ada VT kayak balesan sindiran gitu dari Mpok Lala dan Susrini. Nih kita langsung lihat aja. Kamu lagi nyindir? Sorry nggak sempat lihat story kamu. Jadi lebih ke balasan aja gitu ya. Nah tapi di captionnya udah jelas banget sih. Emang mereka nih sindir-sindiran ya Nets? Atau emang kebetulan aja? Tapi ya BTW gue juga tahu kok banyak dari warga Nets yang gak suka kalau ada ART yang ngontenin anak bosnya, apalagi terkesan eksploitatif. But please ya, buat yang gak suka bahasanya tolong dijaga ya. Kita ini udah merdeka, baru kemarin kita memperingatinya. Jangan sampai pakai bahasa yang merendahkan ART dan bahasa-bahasa yang memperbudak mereka kayak zaman kolonial. Setuju banget. Jadi kirimkan kritikan dengan baik dan kasih alasan kenapa kalian gak suka dengan itu. Jangan pakai seragam personal yang bikin gap besar antara budak versus majikan. Oke, seru nih karena adminnya udah mengajak ya para netizen buat berkomentar. Dan kalau kita lihat komentar itu panjang banget guys nih, as if mereka paham banget. Dan inilah kata mereka. Gue gak tahu ini udah menjadi kebiasaan atau bukan, atau mereka merasa terlalu nyaman dengan atasannya. Tentu itu bukan hal yang baik, tapi mungkin karena mereka merasa terlalu nyaman, barrier antara atasan dan bawahan itu seolah tidak ada lagi. Dalam hal ini bawahan Raffi dan Gigi, baik itu karyawan, asisten, ART, gue dapati terkadang melewati batas barrier itu. Seperti kasus dulu, taruh. Dia udah nyebut kalau misalnya bawahan Raffi dan Gigi, berarti memang yang dimaksud mereka gitu ya kalau kata netizen yang satu ini. Seperti kasusnya dulu, salah satu asistennya karena ingin terlalu ikut campur urusan bosnya, akhirnya dia sampaikan lewat video YouTube. Padahal bosnya masih diam tentang masalah itu. Wah, masalah apa tuh kira-kira? Yang mana tuh kira-kira ponakan? Kalau ponakan tahu langsung aja di kolom komentar ya, spill ke aku, karena aku nggak tahu nih yang mana kira-kira. Akhirnya itu menjadi viral dan tidak lama video itu di take down.
Atau urusan mengupload konten lebih dulu dibanding channel YouTube Rans, atau urusan terlalu menjadikan anak atasannya sebagai sebuah konten. Tidak jarang produk dia endorse menjadikan anak majikannya sebagai model untuk menjual endorse tersebut. Hah, emang pernah ya? Serius emang pernah? Serius emang pernah ya? Kita ngecek dulu gak sih Instagramnya, misalnya Mbak Lala ya. Nih Shalala udah checklist dan udah 2 million followers juga, udah 2 juta, postingannya udah 2000-an. Lumayan udah bisa endorse. Tapi apa iya? Emang sih kalau nih yang di video terakhir itu begitu. Tapi ini lucu banget. Tapi tuh kalau kataku ini malah ini, kalau misalnya dari Mbak Lalanya langsung, kan Mbak Lala itu kan megangnya Rafathar ya. Jadi dia tuh ngasih updatean buat para fansnya Rafathar yang mungkin ngelihat kesehariannya secara langsung. Kayak gimana didikannya, kayak gimana cara ngurusnya. Sebenarnya ada positifnya juga gak sih kayak gitu. Cuma kalau misalnya tadi sampai endorse, wah banget sih itu. Tapi emang ada ya guys? Kalau ada langsung, kalau misalnya ponakan tahu atau pernah lihat atau memang pernah tahu Mbak Lala atau Susrini pernah nerima endorse dan menggunakan Rafathar dan Cipung sebagai modelnya atau kayak gimana, langsung tulis di kolom komentar. Kalau nggak kasih link yang mana guys, karena aku penasaran banget, masa iya sih dijadiin model ya kan buat endorse. Tapi nggak tahu juga sih kalau emang itu udah seizin Mama Gigi. Cuma aneh banget aja nggak sih? Ini juga Belum kena deh kata Mas Dek. Cipung. Dek, belum kena kata Kisnya. Ya sini malah bersihin. Tuh kisnya belum kena kata. Kisnya belum kena. Kis lagi. Pipinya masa tangannya pipinya. Aduh, lucu amat sih. Bangunin. Sekolah, bangun. Nggak ada tuh gitu-gitu ya kan. Lebih ke momen-momen bersama gitu kan. Komentar-komentarnya juga suportif gitu kan. Sama pada senang aja karena dapet updatean Rafathar yang gak didapat dari angle-angle lain gitu gak sih. Ini lagi foto bareng. Ada yang komen nih, kelihatan ngasuh anaknya lebih berpendidikan Susrini daripada Lala. Gak boleh ngejudge dong. Emang kamu tahu betul gimana tiap hari keseharian mereka kayak gimana ya kan hari-harinya. Emang tahu. Terus kan tiap anak punya treatment yang berbeda-beda juga ya. Nah kalau kita lihat sih dari tadi nggak ada ya yang endorse-endorsean yang pakai ngiklan pakai Cipung atau pakai Rafathar gitu. Kelihatannya sih ada sih endorse, ada memang. Cuma yang nggak ada Cipung, nggak ada Rafatharnya juga. Soalnya memang kalau emang pakai gitu balik lagi deh, kita udah kejauhan nih. Balik lagi ke komentar tadi ya kan. Soalnya di sini dibilangnya kan tidak jarang produk dia atau endorse menjadikan anak majikannya sebagai model untuk menjual endorse itu. Padahal kita tahu untuk menjadikan anak majikan saja memakai sebuah produk para brand di luar sana butuh bayaran yang cukup besar. Atau urusan menjadikan anak. Tapi kataku nggak mungkin juga nggak sih? Soalnya kan pastinya rate-nya Mbak Lala sama rate-nya Rafathar atau Cipung itu kan pasti beda ya. Gak mungkin dong ini dong pakai Rafathar gitu tapi melalui Mbak Lala, rate-nya gimana caranya? Gak mungkin. Tapi gak tahu juga sih. Makanya para ponakan kalau misalnya ada yang tahu atau pernah lihat atau kayak gimana tentang yang tadi kita udah bahas, langsung aja di kolom komentar kasih linknya atau ceritain nih kalau misalnya kalian emang pernah lihat ya. Pada akhirnya masa-masa seperti ini yang kena imbas atau rujakan netizen. Ya, tak sama mereka dalam hal ini Raffi dan Gigi. Tapi emang pernah ya, emang banyak ya kasus-kasus kayak gitu ya. Soalnya jujur aja sebenarnya aku jarang denger sih. Bahkan dari YouTube-nya juga yang baru-baru ini nih ada yang baru di-upload nih. Dan menyadari total bahwa mengasuh anak itu bukanlah pekerjaan yang mudah ya ibu-ibu semuanya. Tapi alhamdulillah aku dikasih rezeki. Ada Lala, ada Susrini yang bantuin aku dan pastinya aku percaya banget mereka jagain anak-anak aku, mengemban tanggung jawab
ya pastinya lah setiap anak kan pasti seorang ibu tuh pengennya anaknya dijagain banget lah gitu. Seperti kalau misalnya aku menjaga mereka bahkan bisa lebih lah daripada Iya. itu. Nah apalagi alhamdulillah tuh aku dapat rezeki, mereka ditambah lagi dapat rezeki, ada kerjaan-kerjaan juga yang mau nggak mau aku nggak bisa 24 jam bersama anak-anak aku. Nah kurang lebih pasti adalah tantangan, terus tanggung jawab, pengalaman yang mungkin mereka nggak pernah alamin di pekerjaan Nah. sebelumnya. Nah episode Nah, kali ini kayak gitu. Jadi aku mau dari awal pembukaan aja sebenarnya Nagita tuh udah memperlihatkan banget kan kalau misalnya memang dia itu mempercayai banget nih Susrini dan Mbak Lala gitu kan dalam hal menjaga anak-anaknya gitu. Nggak tahu. Tapi kalau misalnya ponakan ada yang tahu atau kayak gimana, lagi-lagi langsung aja tulis di kolom komentar ya. Menurut ponakan gimana nih, setuju nggak sama Neti yang satu ini? Lanjut ya ke komentarnya. Soal komentarnya panjang-panjang banget nih, bener-bener pada niat-niat banget ya. Emang di sini di komentar, di kolom komentar di akun ini variatif banget sih. Ada yang dukung Dedi, ada juga yang dukung Mbak Lala sama Susrini. Walaupun sebenarnya mereka praduga aja, belum tentu saling sindir satu sama lain, kan bisa aja kebetulan ya kan. Ya tapi anyway, kita tetap bacain kolom komentarnya tentunya. Nih, ada juga yang ngebelain Mbak Lala. Siapa sih Mak? Mbak Lala kah? Karena gue ngikutin dari Pritili bayi. Gue gak pernah lihat Mbak Lala gimana-gimana perasaan. Pas masih bayi juga Mbak Lala pinter ngajarinnya. Agama gak ketinggalan. Didik anaknya patuh sama ortu. Menurut gue selagi Rans gak keberatan, ya udah sih biarin anak-anaknya tumbuh jadi anak baik semua loh. Iya kan? Soalnya memang kayaknya kalau dilihat dari berita-berita juga memang kebanyakan itu berita-berita positif ya soal Mbak Lala sama Susrini ini gitu. Jarang berita-berita yang kayak gimana-gimana banget gak sih? Pertama, buat Om Ded, ART sama babysitter itu beda. Raffi juga ngebolehin dan anggap itu bagian rezeki mereka dari konten. Oh ternyata memang udah dibolehin. Soalnya memang kalau misalnya udah moto anak, misalnya kita ngasuh anak nih, terus anaknya kita upload di sosial media kita, pastinya izin dulu gak sih sama mama papanya? Gak mungkin dong ucuk-ucuk tiba-tiba di-upload aja, apalagi dapat keuntungan dari situ. Dan kalau misalnya dilihat-lihat, dipikir-pikir, sekarang kan udah banyak banget. Dan dari dulu Mbak Lala juga udah sering uploadin Rafathar misalnya. Kalau misalnya Mama Gigi atau Raffi ada masalah dengan hal itu, harusnya kan memang udah di stop dari dulu gak sih? Gak mungkin dong. Tapi sampai sekarang pun mereka masih dipercaya buat ngurusin anak-anaknya. Tapi penasaran deh kalau Instagramnya Susrini tuh kayak gimana? Belum ada checklist birunya, tapi followersnya udah 1,2 M alias 1,2 juta, ya kan, banyak juga. Postnya juga baru 300 ya, nggak selama Mbak Lala, karena memang Cipung juga masih picik-picik juga gitu. Dan mungkin Mbak Rini juga masih baru make Instagram atau gimana gitu kan, akun baru atau gimana, jadi kayak gitu. Dan kalau dilihat dari postingannya memang mostly sih isinya Cipung ya. Tapi yang pasti sih yang aku tahu netizen pasti happy aja nggak sih? Pasti pada happy karena dapat updatean Cipung tiap hari ya kan, kalau bisa tiap detik, tiap menit gitu ya, biar tuh kehausan akan Cipung terpenuhi gitu, kehausan netizen terhadap Cipung. Kegiatannya Cipung terpantau gitu, semua kegiatannya terpantau, jadi kayak tahu betul dididiknya kayak gimana, dijagainnya kayak gimana. Dan yang pasti seperti tadi aku udah bilang, kalau misalnya pun nggak dibolehin sama Raffi Ahmad atau sama Nagita, harusnya memang udah diberhentiin dari awal dong. Tapi kalau misalnya ini masih berlanjut sampai sekarang, berarti ya memang diboleh-bolehin aja gitu kan. Nah, kalau kita lihat-lihat juga di sini sih nggak ada kelihatan endorsan ya dari thumbnail depan atau apapun. Dan kalau kita slide juga full updatean Cipung aja gitu ya. Oh, emang belum kelihatan endorsan, ada endorsan apa segala macam gitu loh guys. Jadi tolonglah, jangan netting dulu lah. Tapi ya gimana ya, maksudnya kayak ini kan juga belum tentu nyindirnya Susrini sama Mbak Lala ya kan. Soalnya Om Deddy juga bilangnya ART bukan
babysitter. Tapi ART yang mengurus anak sih sebenarnya. Pertama buat Om Ded, ART sama babysitter itu beda katanya. Ya beda. ART itu yang ngurusin rumah tangga, biasanya kalau babysitter yang ngurusin anak gitu. Biasanya kan gitu. Raffi juga ngebolehin dan anggap itu rezeki dari mereka ngonten. Kalau bosnya nggak keberatan, kenapa Om Ded yang marah katanya. Emang Om Ded bosnya, anak bosnya. Itu aturan Om Ded. Kalau aturan orang lain beda sama Om Ded, ya nggak salah. Cuma beda gitu. Nah buat Mbak Lala ya kita tahu diri aja lah Mbak Lala, jangan sampai lewat batas. Oh jadi ini nggak dukung Mbak Lala, nggak dukung Om Ded juga ya. Jadi netral lah gitu, netral. Bisa diterima ya. Mbak Lala juga ya bener. Kalau misalnya itu jangan sampai kelewatan gitu aja. Balik lagi nih, kalau menurut kata ponakan kayak gimana? Pendapat dari ponakan gimana nih? Karena kasus ini menarik banget nih. Sebenarnya kasus ini juga rancu karena belum tentu Deddy Corbuzier itu nyindir Susrini dan Mbak Lala, dan belum tentu Susrini dan Mbak Lala itu membalas Om Deddy Corbuzier gitu kan. Jadi gimana nih? Kalian di tim mana? Pendapat kalian apa? Langsung aja tulis di kolom komentar. Ya udah, begitu segitu dulu aja kali ya. Yang tadi jangan lupa kalau kasus-kasus yang ada yang ponakan tahu atau ponakan ingat atau punya linknya atau apapun, langsung aja selipkan di kolom komentar. Kita ngobrol-ngobrol lagi, bahas-bahas lagi di kolom komentar ya. Oke, semuanya jangan lupa like, comment, subscribe tentunya, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Siapa tahu ada yang tahu tuh lengkapnya tentang kasus ini, tahu betul gitu ya, fans berat. Oke, kalau gitu Bugito pamit dulu kali ya. Bugito, hayo nyindir siapa yo?